Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Khairi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk memenuhi tugas modul 2.3 uji supervisi akademik, di mana kegiatan pra-observasi ini dilakukan untuk mengetahui persiapan dari si studi dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini saya bersama Bu Elok Fauzia sebagai objek observasi saya, nantinya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan persiapan yang beliau laksanakan. Selamat pagi Bu Elok Fauzia. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan observasi Bu Elok ya. Sudah siap Bu Elok ya? Sudah siap. Kalau siap ya. Di sini sebelum kegiatan observasi dilaksanakan, kita akan melaksanakan kegiatan atau percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Jadi tujuannya untuk mengetahui persiapan Bu Elok dalam melaksanakan pembelajaran besok sebelum kegiatan observasi dilaksanakan. Untuk itu di sini saya akan menanyakan beberapa hal Bu Elok terkait persiapan Bu Elok dalam kegiatan pembelajaran besok. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Elok capai apa kira-kira? Tujuan pembelajaran besok. Tujuan pembelajarannya, kebetulan di sini saya sebagai guru agama Islam, Pak, guru pendidikan agama Islam. Jadi untuk pembelajarannya saya rencananya mau di kelas 5, itu pembelajarannya tentang Asmaul Husna. Jadi tujuan pembelajarannya saya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu meyakini 5 Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan 5 Asmaul Husna. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menghafal 5 Asmaul Husna. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yang pertama ada 3 ya. Jadi yang pertama meyakini, yang kedua menjelaskan atau menjelaskan, yang ketiga menghafalkan Asmaul Husna dari materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian itu tadi untuk tujuan pembelajaran. Terus kemudian kira-kira area pengembangannya seperti apa yang ingin dicapai area pengembangan dari pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangannya saya ingin mencapai di 2 aspek, Pak. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Kenapa saya ambil 2 aspek? Karena saya tidak dengan 1 aspek saja, misal keterampilan saja kurang cukup menurut saya, jadi saya menggunakan 2. Yang pertama di pengetahuan, saya ingin siswa itu mampu menjelaskan dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan, menghafalkan dan juga meyakini dari beberapa Asmaul Husna tadi. Terus yang aspek yang kedua di keterampilan, saya ingin menerapkan perilaku yang sudah dicontohkan dari beberapa Asmaul Husna itu, jadi diterapkan di kehidupan sehari-hari oleh siswa. Contohnya di sini salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Allah Maha Berdiri Sendiri. Jadi siswa bisa menerapkan perilaku tersebut menjadi siswa yang mandiri. Jadi di sini untuk area pengembangannya Bu Elok ingin mengembangkan 2 aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dimana pengetahuan tadi siswa mampu mengetahui atau menjelaskan tentang Asmaul Husna. Terus kemudian untuk keterampilannya siswa diajak untuk bisa menerapkan perilaku sesuai dengan Asmaul Husna. Baik. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, rancangan pembelajarannya yang ingin Bu Elok terapkan besok seperti apa? Mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya. Untuk model pembelajarannya di sini saya memakai PBL, Project Based Learning, ya, karena di sini saya mengajak siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, nanti di situ siswa saya ajak untuk menjodohkan beberapa gambar yang sesuai dengan perilaku Asmaul Husna dan nama-nama Asmaul Husna tadi, dan juga bukti-bukti dari Asmaul Husna itu.
untuk strategi pembelajarannya, saya memakai pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya mengambil diferensiasi konten dan proses. Dalam diferensiasi konten saya akan memetakan gaya belajar siswa. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin estetik, audiovisual dan lain sebagainya. Jadi untuk model pembelajarannya tadi menggunakan object based learning (OBL) dengan anak-anak diberikan suatu kasus atau suatu tugas, kemudian anak-anak memecahkan dari beberapa tugas tersebut. Terus kemudian untuk strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini Bu Elok menekankan pada diferensiasi konten dan proses. Jadi, untuk kontennya tadi Bu Elok memetakan gaya belajar siswa sesuai dengan siswa. Untuk yang berdiferensiasi proses, selanjutnya mengamati dan mencontohkan gambar-gambar yang sudah saya sebutkan. Untuk prosesnya. Baik. Terus kemudian penilaiannya, Bu. Dari penilaian yang Ibu terapkan besok, kira-kira penilaian rencananya ada tes tulis dan juga jadi saya membuat penilaian tes tulis juga keterampilan dan sikap juga. Penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Tes tulisnya diberikan soal-soal seperti itu. Ya, diberikan soal-soal tentang beberapa asal-usul tadi dan juga artinya. Untuk yang keterampilan, di situ saya menilai siswa dalam proses tadi bermainnya tadi, menjodohkan gambar-gambar tadi ya. Gambar tadi. Baik, terima kasih. Terus kemudian waktu pembelajarannya apa? Waktu pelaksanaannya insya Allah Selasa besok, Pak, di kelas 5. Selasa besok waktu jam BAI kelas 5. Ya, waktu jam pendidikan agama Islam di kelas 5. Terima kasih Bu Elo. Jadi itu tadi percakapan pra observasi kita sebelum Bu Elo melaksanakan observasi besok. Ini kita melaksanakan observasi. Jadi mulai dari tujuan pembelajarannya Bu Elo tadi sudah menyebutkan yang ingin dicapai adalah ada tiga. Yang pertama tadi meyakini, kemudian menjelaskan, hingga mempraktekkan atau mengamalkan ya. Terus kemudian dari aspek pengembangannya juga sudah jelas. Kemudian rancangan pembelajaran dan sampai penilaiannya tadi sudah jelas. Jadi itu yang sebagai dasar saya besok untuk melaksanakan observasi terhadap Bu Elo. Terus kemudian Bu Elo besok waktu kegiatan observasi saya akan mencatat kegiatan Bu Elo mulai dari tujuan apakah sudah sesuai dan sampai penilaian tadi apakah sudah sesuai bersedia Bu Elo. Baik, terima kasih Bu Elo atas waktunya. Saya kira untuk kegiatan percakapan pra observasi kita sudah cukup. Besok juga kita laksanakan kegiatan observasi hari Selasa. Baik, sampai bertemu besok hari Selasa ya dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Elo. Sama-sama. Nah, itulah tadi percakapan pra observasi kita. Dan dilanjutkan nanti kegiatan observasi di kelas 5 pada hari Selasa tentang materi PAI Asmaul Husna. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Fani. Ayo Mas Fani dipimpin.
ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Banyak sekali. Nabila kemana? Nabila sakit. Kita doakan semoga Nabila lekas sembuh. Lagi siapkan dulu ya. Selain Nabila siapa lagi tadi? Liris, kenapa Liris? Oke, sudah. Sekarang dibuka dulu pelajarannya, materinya. Sudah bawa buku semua? Sudah. Minggu lalu kita belajar tentang surat Al-Ma'un ya. Untuk hari ini kita belajar tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah, yaitu dengan melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Ada berapa? 9 sering kita baca pada hari apa yuk? Hari Kamis. Sebelum kita belajar tentang nama-nama Allah, Bu Ella sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kita mengikuti proses pembelajaran hari ini, kita bisa meyakini Asmaul Husna yang pertama Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Ba'id. Yang kedua, kita bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Ba'id. Yang ketiga, kita bisa mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Ba'id. Jika kita buka dibuka. Sudah Mas Gofir? Pertama, kita belajar tentang Al-Qawiyyu, artinya Allah yang Maha Kuat. Berarti ada yang menandingi Allah enggak? Tidak. Kalau kita bisa ditandingi orang lain? Manusia? Bisa. Kalau Allah tidak? Bisa. Ya, karena Allah Maha Kuat, berarti Allah itu pasti mati apa kekal selamanya? Selamanya. Itu bukti bahwa Allah itu Al-Qawi. Makanya Allah Maha Kuat, sudah menciptakan alam semesta ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Baik. Sedangkan anak-anak tadi sudah kita belajar berapa Asmaul Husna tadi? 5. Suaranya bagus ngantuk meneh. 5 Asmaul Husna. Coba Ufaira sebutkan. Yang pertama Al-Qawiyyu. Ya, yang kedua Bilqis. Al-Qayyum. Yang ketiga Amel. Al-Muhyi. Yang keempat siapa yang bisa lagi di sini? Al-Mumit. Yang terakhir Al-Ba'id. Semua Mas Fari dari tadi ango pengen ngantuk. Kan Mas Fari kok ngantuk pagi-pagi? Gak sarapan tadi? Biar kita tidak ngantuk, dulu ya. Ya, berdiri semuanya. Ayo berdiri, biar gak ngantuk. Ayo tidak, siap? Lihat gayanya sih beruang di depan ya. Orang di sini Mas. Ayo sekarang semuanya
Yeay. Tepuk tangan untuk Fatima. Udah nggak ngantuk Mas Fani? Udah nggak ngantuk? Udah. Sekarang guru mau kasih permainan. Tapi permainannya berkelompok ya. Kalian harus bisa menjodohkan beberapa nama Asmaul Husna dan dapat itu. Ya, kalian nanti ibu bagi berkelompok. Ya, berkelompok nanti menjodohkan beberapa gambar bukti Asmaul Husna, nama Asmaul Husna dan juga artinya. Nanti ditempel di kertas kosong. Kelompok yang paling depan, ya berarti yang dapat tiga ya. Ya, cepat-cepat siap. Kelompoknya seperti biasa, kelompok satu ini depan ini, kelompok dua belakang, dan ini yang kelompok tiga. Sudah siap semuanya? Belum bagi kalau belum bilang mulai, jangan diam ya. Perwakilan kelompoknya maju. Ini lemnya. Kemudian kita ya, silakan kursinya. Untuk kelompok satu aja. Siapa yang bagian penggunting, siapa yang bagian menempel, dan siapa nanti yang bagian menyetorkan ke depan. Harus saling bekerja sama. Duduknya dihadapkan ke temannya. Sudah? Sudah siap? Kita hitung ya. Hitung mundur 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Sudah? Ini dikasih nama kelompoknya belakangnya ya. Iya, biasa kita ya. Gak usah, Bes. Langsung ditunjukkan saja ini. Nama-nama kelompoknya. Berarti kelompok 2, Bilqis, Amer. Ya, iya itu. Cepetan, ayo. Ini sudah mulai menempel kelompok 1. Ayo kamu juga bekerja. Bantu nempel, bantu nulis. Diteliti lagi, boleh sambil melihat di buku paket kalau lupa sama artinya dan buktinya. Mas Jidan bantu menempel nanti.
Bantu ya. Satunya lem, satunya menempel. Sudah? Wah, ini sudah kelompok 1 sudah menyelesaikan. Iya, karena bekerja sama. Ayo taruh di depan, Mbak. Nanti kamu yang kasih, Mbak. Ayo tunggu. Lanjut, siapa lagi yang nomor 2? Ketiga kelompok yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sekarang nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan mempresentasikan ke depan tentang jawaban masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 silakan Mbak Ufaira maju. Yuk dipresentasikan. Ada teman-temannya yang keras ya. Yang pertama apa Mbak Ufaira? Al-Qawiyu Artinya maha kuat lagi atau maha perkasa. benar nggak? Benar. Terus buktinya? Buktinya bisa membuat alam semesta. Ya sendiri itu benar. Yang kedua? Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Ya buktinya? Buktinya bisa Kita sebagai manusia hidup mandiri. Oke, dilanjutkan kelompok yang kedua ditaruh Mbak Ufaira. Kelompok yang kedua kelompoknya Bilqis. Saya maju Kis. Mbak Bilqis melanjutkan urutan yang ketiga apa tadi? Al-Muhyi artinya apa? artinya maha menghidupkan. Maha menghidupkan benar? Benar. Buktinya? Buktinya Allah telah apa ini? Gambarnya apa itu? Menghidupkan menghidupkan manusia. manusia itu contohnya bayi yang baru lahir. Ini terus selanjutnya Al-Mumit. Allah maha apa? Allah maha mematikan benar? Benar. Itu contohnya. Itu orang sedang mengantarkan jenazah ke makam. Yang terakhir kelompok yang terakhir maju. Silakan Mbak Nesa. Yang terakhir apa Mbak Nesa? Al-Ba'is artinya apa? Maha membangkitkan. Membandingkan ini gambarnya apa? Semangat Oh, semangat bersekolah, pantang menyerah ya Mbak Nesa ya. Ya, terima kasih untuk 3 kelompok. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah ibu semuanya. Sekarang Wiru kasih tes tulis ya. Nanti langsung dikerjakan di kertas ini. Ya. Kalian tinggal menyebutkan sesuai dengan pertanyaan setiap nomornya. Mas Gofir, Goilok minta tolong dibagikan dan Mbak Nesa maju ke depan. Bagikan nomornya. Kalau kurang maju. Langsung dikerjakan di situ. Kalau ada yang ditanyakan, ditanya langsung ke Ibu. Sudah pas, Mbak? Oke. Ayo Mas Jidan, mana pensilnya? Pulpennya.
Ya. Ditulis di situ Mas Didan. Ya. Wah, sudah selesai ya, sudah selesai. Boleh dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Oh, pinter-pinter ternyata ya. Ayo taruh depan. Iya. Iya, udah kumpulkan semuanya. Nanti koyak-koyak dulu. Sekarang mejanya tolong dibersihkan tadi sisa-sisa waktu kerja kelompoknya. Sampahnya harus dibersihkan. Bukunya dimasukkan tas semuanya. Taruh di depan, barangnya ini dulu. Sudah. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Senang. Sudah belajar berapa asmaul husna? 5. Husna yang pertama. Al-Qayyum Maha. Yang kedua Al-Qayyum. Al-Qayyum Maha. Sendiri. Yang ketiga Al-Mubin artinya Romantika. Yang keempat Al-Muhyi Maha. Oh gitu. Kalau yang terakhir Al-Bari Maha. Tadi sudah kalian sebutkan juga contoh-contohnya. Nanti dibuktikan di rumah bahwa kita juga mencintai Allah dan alam semesta dengan meyakini Asmaul Husna. Siap? Ya, tadi sudah ada namanya Allah Maha berdiri sendiri. Contohnya kita harus membuktikan bahwa kita harus bersikap mandiri. Nanti kalau di rumah nanti harus mengerjakan apa sendiri? Apa? PS sendiri. Terus apa lagi? Mandi sendiri. Makan sendiri. Iya, makan sendiri. Gak boleh didulang meneh ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita pulang, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sekian dari Bu Elo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi. Ini saya bersama teman-teman saya, Bu Elo, dari Ibu PT, Bu Elo. Assalamualaikum, Bu Elo. Tapi kabarnya bagaimana hari ini? Hadir, dimana hari kita sudah melaksanakan supervisi akademik. Di sini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Namun sebelum itu saya mau menanyakan perasaannya Bella, bagaimana Bella perasaannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin observasi Bella? Alhamdulillah setelah kegiatan observasi kemarin saya merasa sangat senang buat kegiatan pembelajaran kemarin karena beberapa siswa juga sangat antusias dengan kegiatan pembelajaran. Di situ saya menyelipkan beberapa activity dan games juga dengan pembelajaran. Jadi anak-anak lebih senang.
Ini kalau boleh tahu nih, belok sudah pernah diobservasi atau disupervisi sebelumnya atau ini yang pertama? Sebelumnya Sudah pernah. Tapi kalau dengan teman sejawat baru baru pertama kali. dengan Ya. Baik, ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Jadi apa mungkin yang menurut belok masih belajar dari pembelajaran kemarin bisa ikut belok sampaikan itu. Oke. Pertama saya akan menanyakan apa perkembangan dari belok yang bisa ikut belok kemarin laksanakan apa yang kalian apa yang belok laksanakan. kemarin kan seperti di kelas 5 dalam pembelajaran PAI ini tentang asma'ul. Jadi saya menggunakan dua aspek, yang pengetahuan dan yang kedua pengetahuan. Dalam pengetahuan ini tujuan saya seperti yang saya sampaikan kemarin dalam pra-observasi, tujuannya yaitu untuk siswa agar memahami beberapa asmaul husna, bisa menjelaskan, menghafalkan dan lain sebagainya. Yang kedua yakni keterampilan. Dalam keterampilan ini saya mengajak siswa agar bisa menerapkan beberapa perilaku yang mengarahkan pada bukti-bukti adanya asmaul husna. Dan di situ saya juga menggunakan beberapa metode. Dalam strateginya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Karena di situ saya rasa strategi itu sangat menunjang kepada yang sangat cocok. Karena beberapa anak kan sekarang macam-macam, kita harus paham karakter siswa itu yang paling utama. Jadi itu ada yang anak yang suka gerak, banyak geraknya, nggak suka mendengarkan, ada yang suka menulis, ada yang suka mendengarkan, kayak kinestetik, audiovisual dan lain sebagainya. Jadi saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Dalam metodenya saya menggunakan metode make image. Jadi di situ saya menggunakan beberapa gambar bahwa bukti-bukti, ada beberapa bukti-bukti dari 5 asmaul husna tadi. Dari beberapa asmaul husna saya sebutkan ya Pak ya, yaitu al-muhid, Allah itu maha mematikan. Jadi saya sediakan gambar bahwa Allah itu sudah memberikan kita kematian, contohnya dalam kecelakaan, dalam bencana alam. Jadi gambar-gambarnya ada kecelakaan dalam perjalanan, ada bencana alam kayak banjir, itu bahwa bukti bahwa Allah itu maha mematikan. Dan juga al-muhyi, Allah maha menghidupkan. Jadi ada gambar bayi baru lahir kayak gitu. Jadi nanti anak-anak bisa mencocokkan gambar antara ini al-muhyi cocokkan sama. Jadi anak dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut. Sangat bagus sekali metode dalam hal-hal belajar yang dilaksanakan kemarin. Namun di dalam pembelajaran kemarin, kira-kira menurut Belok apakah sudah berhasil tingkat belajarnya, apa mungkin ada yang masih kurang menurut Belok dari pembelajaran kemarin? Kalau untuk tingkat keberhasilan, saya rasa masih belum berhasil karena ada beberapa kendala. Apa itu? Kalau boleh tahu Kendalanya yang pertama yakni prasarana, sama prasarana. Karena kelas 5 itu lokasinya kecil kelasnya. Jadi kalau dibuat di kelompok sangat sempit, jadi kalau prasarana lebih luas. Jadi penyebab dari kekurangan atau kendala yang Ibu Elo alami kemarin saat pembelajaran adalah kurangnya sarana yang mendukung. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kurang menguasai kelas. Jadi sebelumnya mungkin kalau saya kasih kesepakatan kelas sebelumnya, jadi selama pembelajaran nanti jika terjadi sesuatu, maka kita bagaimana, kemarin saya lupa. Terus dari kendala-kendala Belok yang Belok kemarin alami, kira-kira rencana ke depan Belok supaya pembelajaran Belok itu menjadi lebih baik daripada yang Belok lakukan kemarin itu seperti apa? Kalau yang pertama ya semoga kedepannya kelasnya bisa lebih
luas lagi, bisa ganti. Terus kalau yang kedua tadi karena penguasaan kelas kurang, jadi saya lebih menguasai kelas lagi. Jadi ada apa? Kesepakatan sebelumnya. Iya, kesepakatan kelas sebelumnya. Jadi gimana kalau nanti terjadi sesuatu ketika pelaksanaan UTS. Jadi memang kendalanya kemarin itu orasinya sedikit itu karena memang kita menggunakan bukan ruang kelas yang sesungguhnya ya, harusnya di ruang kelas, tapi kita menggunakan kemarin UKS UPB. Dari rencana Bu Elok yang sudah Ibu Elok tadi sampaikan, kira-kira kapan ini Bu Elok mau melaksanakan rencana Bu Elok sampai nanti? Terima kasih Bu Elok, tadi sudah menyampaikan dari tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya, terus kemudian kendala-kendala yang sudah dialami Bu Elok selama pembelajaran, kemudian dari percakapan tadi Bu Elok juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan atau kendala yang Bu Elok alami selama pembelajaran. Kira-kira dari percakapan kita tadi ini apa yang Bu Elok bisa ambil Bu Elok? Dari percakapan. Iya. Ya, motivasi dari Pak Boy ini terima kasih sudah mengarahkan saya dari awal observasi sampai pasca observasi ini. Semoga kedepannya juga menjadi lebih baik lagi pastinya, dan saya lebih menguasai kelas. Terima kasih Bu Elok. Kedepannya juga saya berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut supaya kualitas pembelajaran yang ada di lembaga kita semakin meningkat lagi. Baik, terima kasih nih Bu Elok. Mungkin bisa disambung nanti di lain waktu. Dari Bu Elok tadi sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin panjenengan kedua sudah melakukan percakapan pra observasi, dan saat observasi sudah diamati oleh Pak Boy sebagai observer. Nah, ini Pak Boy Bu Elok, ada enggak keterkaitan antara materi yang panjenengan peroleh dengan kegiatan panjenengan yang sudah dilakukan beberapa waktu Materi yang sudah panjenengan peroleh di waktu itu dengan pelaksanaan observasi yang panjenengan lakukan itu? Jadi dari kegiatan pembelajaran yang saya alami di modul 2.3 ini tentang coaching supervisi akademik, itu memberikan bekal saya tentang bagaimana cara melaksanakan percakapan coaching, kemudian percakapan pra observasi, kemudian bagaimana saya mengobservasi teman sejawat dalam melaksanakan pembelajaran, dan saya bisa membantu teman sejawat saya menemukan solusi dari kendala yang dialami selama pembelajaran. Jadi saya bisa memfasilitasi dengan percakapan coaching tersebut supaya menggali apa yang menjadi kendala dari si coaching. Untuk Bu Elok sebagai rekan sejawat yang diobservasi, Saya merasa bersyukur sekali karena alhamdulillah dari teman saya selama ini kan diobservasinya sama kepala sekolah terus ya. Kalau teman sejawat mungkin lebih enak menyampaikan Pak, aku enaknya gimana, jadi lebih mudah, dan alhamdulillah ya, Pak Ferry juga sangat memotivasi sekali. adakah perbedaan antara pelaksanaan observasi yang sebelumnya dengan yang dilaksanakan Pak Ferry kemarin? Ada. Ya, Gimana itu? kenyamanannya. Oh gitu. Iya, lebih nyaman sama teman sejawat. Kalau kita dengan kepala sekolah mungkin Ada rasa takut, ya canggung, Sungkan. Kalau dengan sejawat kan biasa akrab, bisa akrab beliau, jadi nggak terlalu canggung untuk menyampaikan materi.
ke depan biar dengan kepala sekolah pun tidak canggung, panjenengan mau bagaimana? Ya mungkin apa ya, kalau kedepannya supaya tidak canggung, karena apa ya, selama ini masih merasa bahwa itu atasan saya gitu. Mungkin kedepannya supaya rasa canggung itu tidak ada, jadi lebih merubah mindset dari atasan saya menjadi apa ya, beliau itu sebagai rekan satu tim dalam pembelajaran itu pendidikan sekolah itu. Jadi tidak ada batasan antara kepala sekolah dengan guru, tetap walaupun beliaunya sebagai guru. Kemudian selama melaksanakan kegiatan beberapa kali, istilahnya ada 3 kali kegiatan itu, ada nggak tantangan yang dihadapi Pak Khairi selaku observer dan Bu Ella selaku rekan sejawat yang diobservasi? Kalau saya sendiri dari selaku observer yang menjadi kendala terutama itu persiapan, jadi harus sering-sering berlatih tentang percakapan coaching, terutama di pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi yang dimiliki oleh substitusi. Jadi harus terus berlatih, karena selama ini saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu masih kurang atau masih belum cukup untuk menggali apa yang menjadi potensi dan substitusi itu. Kalau dari mungkin dari belok. Jadi bertemunya dengan Pak Ferry juga susah. Kadang-kadang saya yang tidur, kadang-kadang Pak Ferry yang sibuk. Sama-sama sibuk. Apalagi kemarin itu kan Banyak kegiatan. kebetulan dengan kegiatan aktivisan, jadi mungkin untuk mempertemukan waktu yang pas untuk persiapan masyarakat kegiatan itu yang sulit. Rencana ke depan panjenengan kedua menghadapi yang panjenengan sampaikan tadi apa? Kalau saya akan terus berlatih lagi, di berlatih dan lagi menyusun pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi potensi dari si. Kemudian untuk waktu mungkin karena ini kegiatan Agustus sudah selesai, jadi mungkin nanti bisa meluangkan waktu lebih karena kebetulan di sini juga kalau jam istirahat ngumpulnya di kantor minggu, mungkin nanti sambil ngobrol waktu istirahat bisa melakukan kegiatan di kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya melihat sama, lebih sering ngobrol dengan sama, sering sharing bagaimana enaknya, lagi bagaimana. Ada komitmen. Nah ini terakhir ini dari semua yang sudah panjenengan lakukan, apa yang panjenengan peroleh? Saya mulai dari kegiatan yang kamu lakukan ini, jadi bahwa ternyata untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal itu kita tidak cukup dengan merefleksi dari diri kita sendiri, jadi kita harus bisa sharing dengan kawan-kawan terutama melakukan kegiatan observasi itu, jadi kita bisa menemukan kekurangan kita itu apa di dalam belajar, terus kemudian dengan melakukan kegiatan seperti kita bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi kendala kita seperti itu. Jadi tidak cukup kita melaksanakan pembelajaran terus kita merefleksikannya sendiri tanpa melibatkan teman sejawat atau kepala sekolah. Jadi harus ada orang lain. Mungkin. Berarti nanti ada tindak lanjut ya. Kira-kira kapan nih? Mulai secara
istiqomah gitu ya, nggak hanya berasem gitu. Insya Allah seperti yang belok tadi sampaikan bahwa nanti kan ada kegiatan evaluasi beberapa yang kemarin sudah dilaksanakan belok, nanti bisa dilakukan observasi lagi Bu. Jadi nanti bisa dievaluasi dari pembelajaran yang pertama, terus kemudian besok waktu melaksanakan kegiatan yang kedua, bagaimana, apakah ada peningkatan dari sebelumnya atau tetap seperti yang kemarin. Jadi nanti bisa berkelanjutan. Jadi ada kolaborasi gitu ya. Iya. Yang diobservasi juga tidak merasa keberatan gitu ya. Iya. Ada senang gitu. Sama-sama nyaman. Baik. Terima kasih Pak Bairi Bella. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini nanti ada manfaat yang Amin. kami tunggu hasilnya nanti. Jadi, kalau kita ketemu lagi mungkin kita bisa ngobrol. Sama-sama Bu. Baik, itulah tadi kegiatan pasca observasi yang telah kita laksanakan. Semoga apa yang sudah kita laksanakan mulai dari pra observasi sampai pasca observasi bisa menjadi referensi buat rekan-rekan yang lain. Dari saya Syahdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.